Nah, peralatan yang dibutuhkan, sebuah kamera, terserah merek apa aja, yang penting ada colokan mikrofonnya. Sebuah mixer, halus saja, gak usah macam-macam, gak usah banyak channelnya. Tapi ini terpakai yang itu aja, Gin. Barang aja, kayak yang penting mixer. Sebuah mikrofon, tergantung keperluannya berapa. Namanya juga podcast, mungkin ada narasumber, berarti lebih dari satu boleh. Cuma kita ambil satu aja deh. Yang butut gak apa-apa, yang penting bunyi, gak usah gaya-gayaan. Apalagi sok-sok pakai kondenser mikrofon, tapi ujung-ujungnya gak bunyi yang bener juga, ya kan? Yang jelas kabelnya. Kalau kabel nih jangan main-main, kalau bisa yang selayak mungkin. Kabel-kabel konektivitas untuk nanti yang ke mixer. Kalau mau gayanya kayak pakai headphone juga bisa, karena lubang di mixer yang sederhana itu biasanya hanya punya satu lubang kontrol gitu. Ini rasanya. Sedangkan yang podcast misalnya 2 orang, 3 orang, ya kan? Berarti harus menyediakan yang namanya headphone amplifier. Berapa channelnya itu terserah keperluan kalian. Headphone amplifier menurut saya sih 4 aja cukup. Adalah di toko online ada aja. Kita nggak usah pakai itu deh. Nggak usah pakai di monitor segala. Yang penting nanti di spektrum di kameranya ada nyala gerak-gerak. Sudah aja itu kerekam. Oke, sistem sudah terpasang. Nggak usah lah saya perlu pakai adegan nancepinnya gimana. Ya kalian bisa lah. Nah, ini colokan mikrofon. Saya menggunakan jenis XLR ya, yang ada 3 pin biasanya. Jadi boleh juga pakai yang ini. Nah, ini mikrofon. Oke, ini perginya ke mikrofon. Oke, dah. Sudah mantap dan lengkap dengan lakban. Dan ini kamera. Kamera, ingat kan saya bilang tadi yang ada colokan mikrofonnya. Oke, ini kabelnya kemana? Perginya adalah ke mixer. Di mana itu posisinya? Sebenarnya boleh di main out atau langsung saja di rack in. Nah, yang perlu kita lakukan kemudian adalah kita otomatis masuk ke menu, ya kan? Kita perhatikan, nah di sound recording ini coba kita klik saja sound recording ini. Nah, di situ kelihatan spektrum. Kalau sudah bergerak ini, saya dekatkan mikrofon, dia bergerak, berarti dia masuk. Saya jauhkan mikrofon, pergerakannya berbeda dengan pada saat kita dekatkan ke mikrofon. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini saya jauhkan dari mulut saya mikrofonnya. Geraknya kecil, saya dekatkan. Cek 1 2 3, geraknya besar. Itu pembuktian bahwa sudah berfungsi mikrofon eksternalnya. Penting untuk kita melakukan trial error. Nah, karena kita perhatikan dia menggunakan channel yang ini, kita perhatikan yang namanya gain itu harus kecil. Gain itu kecil saja, kita buka paling kecil lah secukupnya aja. Nah, di sini yang perlu kita besar, di sini yang dimainkan agak besar, sama di mix outnya ini. Kalau ada rack out untuk yang mereka menggunakan rack out biasanya ya. Karena ini enggak, dia langsung di sini aja. Oke, jadi begini suara yang dihasilkan dengan menggunakan sistem ini. Sistem mikrofon, mixer, langsung ke kamera. Nah, suaranya akan lebih jelas Anda dengar di video Anda. Kenapa saya menyarankan menggunakan mikrofon jenis dynamic seperti ini? Mikrofon dynamic itu tidak terlalu sensitif. Jadi polar patternnya tuh hanya di sekitar sini, mungkin membentuk seperti ini jenis polar patternnya. Jadi tidak terganggu dengan suara yang ada di lingkungan kita. Suara tukang pentol lewat, suara tukang nasi goreng, suara tukang tahu yang tok-tok. Nah, itu kita tidak terganggu itu gitu loh. Jika kita menggunakan mikrofon jenis kondenser, ya nggak apa-apa kalau dia memang tujuannya untuk meningkatkan kualitas, tapi jangan menggunakan mikrofon jenis kondenser, itu lebih sensitif, kita memerlukan ruangan dengan insulasi khusus. Jadi suara lingkungan tidak masuk ke mikrofon kondensernya gitu loh. Keuntungan lain dengan menggunakan sistem ini dibandingkan dengan menggunakan mikrofon ke recorder eksternal sejenis banyak merek ya. Saya sebutkan salah satunya misalnya Zoom segala macam itu kualitasnya memang luar biasa bagus. Saya sudah nyoba dengan perangkat eksternal itu, tapi tentu ada effort lebih. Effort lebihnya adalah kita akan melakukan synchronize di post processingnya. Jadi pada saat editing kita akan mensynchronize antara suara dari sumber perekam dengan videonya gitu. Oke, sekian video dari saya. Jadi ini adalah contoh suara yang dekat dengan mikrofon, dan ini jauh dari mikrofon, akan seperti ini bunyinya suara. Dan ini dekat dengan mikrofon. Satu lagi
catatan saya bahwa, maaf notis sedikit, saya berada di lingkungan, di ruangan tanpa insulasi suara. Saya di pinggir jalan dan itu lalu lintas begitu ramai. Perhatikan, saya sendiri selalu mencari cara yang simpel ya, padahal ada cara yang jauh lebih berkualitas, yang lebih bagus gitu. Jadi saya bilang seperti ini, teknologi itu hadir adalah untuk memudahkan kita dalam hidup manusia ini. Artinya adalah mengakomodir kemalasan kita sendiri. Kita mengurangi effort-effort yang berlebih gitu loh. Oke, nanti videonya kepanjangan. Untuk topik yang lain kita sambung di video yang lainnya. Bubar.